Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika dihadapkan makhluk halus di depan mata, apa yang akan kamu lakukan? Kita mungkin sudah tak asing dengan kata cara masyarakat Indonesia ketika diintai oleh hantu. Biasanya, mereka akan membaca jampi-jampi lalu melemparkan garam ke hantu. Sejurus kemudian, biasanya hantu menjadi tak berdaya dan korban bisa melarikan diri. Namun dari mana sebenarnya tradisi ini? Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Jika kamu masih ingat dengan dongeng anak yang sangat hits di masanya, Timun Mas. Ada suatu adegan di mana Timun Mas yang dikejar-kejar raksasa mengeluarkan garam hingga akhirnya raksasa terkulai lemah. Pada beberapa film horor pun, seperti Incantation yang tayang pada tahun 2022 kemarin, memperlihatkan adegan tokoh-tokoh di dalamnya berjalan, melempar garam dan nasi, bahkan saling makan kotoran dan air seni sendiri demi mengusir gangguan makhluk halus. Adegan-adegan seperti ini bukan sekali bermunculan di layar kaca, bahkan hampir beberapa kali. Hal ini juga perlahan memunculkan stigma bagi masyarakat agar senantiasa membekali rumah mereka dengan garam agar tak ada makhluk halus yang berkeliaran. Biasanya, garam akan ditaburi mengelilingi rumah agar aman dari gangguan apapun. Kepercayaan terhadap setan dan hantu sampai saat ini juga masih menjadi misteri. Media sosial sepertinya hampir tak pernah berhenti memberitakan fenomena kehadiran hantu yang disaksikan oleh pihak tertentu, seperti peramal, indigo, ustadz, ataupun manusia biasa. Tapi bagaimana hal ini bisa dibuktikan dengan sains? Sebuah laporan dari Life Science mengabarkan jika fenomena hantu merupakan salah satu fenomena paranormal yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat. Orang-orang di internet sangat antusias menonton tayangan seperti ini. Di Indonesia saja misalnya, film-film hantu seperti Garapan Joko Anwar, Pengabdi Setan, bahkan memiliki sequel. Film ini bahkan telah ditonton oleh lebih dari 4 juta penonton di bioskop, menjadikannya film terlaris pada tahun 2017. Belum lagi, film KKN di Desa Penari yang juga sangat digandrungi masyarakat. Film ini bahkan telah mendapatkan kotor senilai kurang lebih 369 miliar. Isunya sangat sederhana, yakni kejadian aneh yang dirasakan oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di sebuah desa. Film ini terkesan sangat angker dan mencekam sehingga menguji adrenalin para penonton. Dan masih banyak tayangan-tayangan penuh mistis yang beredar ramai di masyarakat. Segala upaya mereka lakukan untuk menghindari ancaman setan. Mulai dari memasang strategi pembunuhan, balas dendam, hingga cara-cara lokal seperti membubuhkan garam agar setan berhenti gentayangan. Tapi apakah setan benar-benar takut garam? Beberapa anggapan mengatakan jika makhluk halus bisa mengeluarkan sejenis muatan negatif dan elektromagnet. Alhasil, makhluk halus tak bisa berjalan di tanah karena tanah merupakan sumber elektron atau muatan negatif yang besar. Sementara itu, kristal garam mengandung ion positif, di mana jika ion ini mengenai ion negatif maka akan dinetralisir. Tapi ini masih asumsi beberapa pihak. Apakah faktanya seperti itu? Sederet penelitian banyak membahas soal hantu. Namun mengenai ion dan muatan tadi, belum ada informasi yang valid dan pasti. Hanya saja, ahli syaraf Kanada Michael Persinger pernah mempelajari keterkaitan efek medan elektromagnetik dengan persepsi manusia terhadap hantu. Jadi bukan hubungan hantu dengan tanah. Nah, penelitiannya menghasilkan sebuah hipotesis bahwa medan magnet yang berdenyut tak kentara di bawah kesadaran manusia dapat membuat orang merasa seolah-olah ada kehadiran makhluk lain di dekatnya. Tak hanya itu, ada juga kaitannya dengan pola aktivitas yang tak wajar di lobus temporal otak. Penelitian tersebut berbasis laboratorium dan Persinger menggunakan sebuah helm yang dipasang di kepala para partisipannya. Hasilnya, ada beberapa pola medan magnet lemah di atas kepala seseorang selama 15 hingga 30 detik. Dan getaran-getaran infrasonik tersebut juga menyebabkan seseorang tak nyaman secara fisiologis seperti panik, perubahan detak jantung, tekanan darah, dan perasaan sedang dikunjungi hantu. Vic Tandy, seorang peneliti juga menyimpulkan dalam sebuah makalah bahwa pernah ada pekerja di pabrik peralatan medis sering curhat karena melihat penampakan hantu dan suara-suara aneh. Tapi setelah diselidiki, ruangan yang mereka huni memang memiliki gelombang 19 Hz yang sumbernya dari suara kipas angin.
Sugesti juga mempengaruhi perasaan seseorang ketika melihat hantu. Menurut psikolog Rance Lynch dan James Horan dari University of Illinois, menyebut jika orang yang sudah diberitahu jika tempat tersebut berhantu biasanya akan lebih peka dan merasa ada hantu ketimbang mereka yang tak diberitahu sama sekali. Terkait garam, beberapa artikel memang membahas penggunaan garam untuk menghilangkan hantu. Namun tak ada penelitian resmi soal hal tersebut. Yang dibeberkan hanya berupa fakta jika kepercayaan lain menggunakan garam. Seperti salah satu artikel yang ditulis Sarah Coughlin berjudul The Spiritual Tools That's Hiding in Your Pantry, atau alat-alat spiritual yang tersembunyi di dapurmu. Sarah mengutip pernyataan Barbara Moore, penulis Modern Guide to Energy Clearing. Menurut Barbara, garam selalu dikaitkan dengan kebersihan, perlindungan, karena biasanya garam digunakan untuk membersihkan makanan. Seperti halnya ketika kita mencuci sayuran, terkadang kita juga menambahkan garam. Warna garam yang putih mengindikasikan sebuah simbol kebersihan, karena bisa mempertahankan kesegaran sebuah makanan. Hal inilah yang membuat garam dipandang sebagai simbol lain dengan menaruhnya di beberapa titik, serta pengharapan agar rumah kita dijaga. Hanya saja, tulisan tersebut tak lahir dari penelitian ilmiah dan hanya berdasarkan opini semata. Dalam Islam sendiri belum pernah ditemukan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menaburkan garam untuk mengusir makhluk halus. Rasulullah SAW hanya pernah menaburkan garam ketika disengat kalajengking, lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kafirun dan Mu'awizatain, dan sakitnya pun perlahan hilang. Islam mengajarkan kita agar selalu membaca doa penjagaan, yakni zikir pagi dan petang. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa ketika sore membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai pagi. Dan barang siapa yang membacanya ketika pagi 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana jika kita ingin menjaga rumah kita dari gangguan makhluk halus? Rumah adalah tempat manusia melakukan segala aktivitasnya. Rumah yang tak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran berpotensi juga diganggu oleh makhluk halus. Sehingga sebaiknya ayat-ayat Allah selalu menghiasi rumah kita, bukan seperti bentuk lukisan atau semacamnya. Namun sebaliknya, kita memperbanyak zikir, mengaji, mendengar kajian Al-Quran agar rumah terang karena cahaya Islam. Hal ini juga pernah dipesankan Rasulullah. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya, setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Satu yang perlu kita ingat, makhluk halus adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Salah satu doa yang selalu diajarkan adalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada Engkau yang Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Umat muslim juga sebaiknya selalu rutin membaca surah Al-Falaq, An-Nas, Syekh ayat 41, Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98 serta Asy-Syaffat ayat 7. Ayat-ayat ini merupakan ayat penjagaan agar kita semua terhindar dari jin dan godaan makhluk halus. Sahabat beriman, apa yang kamu lakukan untuk mengusir makhluk halus? Pernahkah kamu terpikir untuk menggunakan garam? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.